Selamat malam, shalom teman-teman. Shalom. Sharing hari ini masih serian daripada Paybet 5782 seri ke-8. Ya, dengan judul The Day. Maksudnya itu hari Tuhan. Ya, nah, kita ambil dengan ayat inti 1 Korintus 3 9 sampai 15. Saya bacain ya. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 15. Ya, saya bacain. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Oke? Nah, ini ayat mengenai membangun rumah. Jadi ini ayat yang kita pakai nyambung dengan ayat dasar Paybet yang bangun dua bangunan rumah ya. Yang satunya ada fondasi batu, yang satunya tanpa fondasi dibangun di atas pasir. Ya. Nah, ini tentang bahan bangunannya. Ya. Nah, jadi nyambung sama. Cuman yang ini nggak kesenggol sama seri-seri sebelumnya, ya. Dan hari ini Tuhan buka mengenai firman ini, ya. Nah, kita lihat pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ayat 9. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, gitu ya. Pelan-pelan ya, kamu adalah ladang Allah. Yang kita mau fokus bangunan Allah. Cuman kalau berbicara ladang Allah, berarti ini adalah tempat yang biasanya perumpamaan kalau Tuhan ngomong menabur benih di ladang. Nah, kita itu yang ditaburi ya. Dan kita adalah bangunan Allah. Nah, jadi bait Allah itu perjanjian lama. Perjanjian baru bait Allahnya ya tubuh kita. Ya, kalau gambaran yang dilakukan perjanjian lama bait Allah, nah itu nanti dilakukan di perjanjian baru ya di tubuh kita. Jadi bait Allah itu tempat persembahan kepada Tuhan. Di perjanjian baru pun tubuh kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan juga. Nah, jadi Tuhan itu sedang membangun, kalau ngomong bangunan, membangun hidup kita, membangun kita. Nah, ya kalau ngomong membangun berarti bahan desain semuanya dari Dia. Ya, kita sudah dibeli lunas, tidak ada hak sama sekali atas hidup kita. Jadi 100% hak atas hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, sejak lahir baru hak itu ada di tangan Tuhan, dan Dia mulai membangun hidup kita yang kemarin itu sudah jatuh dalam dosa dan itu menuju kebinasaan, dibayar lunas dan dikembalikan, dibangun kepada rancangan semula, yaitu menjadi serupa dengan Dia. Waktu di Kejadian, waktu pertama manusia dibangun. Ya, dijadikan, oke? Nah,
adalah kehendak Tuhan. Bait Allah yang ketiga itu tidak dibangun lagi. Ya. Jadi udah runtuh di perjanjian lama. Sampai sekarang pun Israel nggak bangun. Dan kalau dilihat di Alkitab nggak mungkin bangun. Karena itu tipe lama. Antitype. Tipe yang aslinya sudah datang yaitu tubuh kita. Jadi nggak dibutuhkan lagi. Makanya nggak bisa bangun. Yang Israel dengan bait Allah lama itu ya. Nggak mungkin bisa. Ya, udah berbeda gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk di ayat 10 ya. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Ya, ini Rasul Paulus ya. Dia ngajar, dia omong dia sebagai ahli bangunan. Yang cakap telah meletakkan dasar. Nah, ini di ngomong telah meletakkan dasar. Kita udah tahu ya dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Firman. Nah, karena di sini ada kata-kata telah meletakkan dasar, jadi ini kita hari ini berbicara mengenai rumah yang berfondasi. Ya, kalau ayat inti dari 5782 ada 2 rumah, satu berfondasi batu, satu pasir. Nah, kita berbicara yang sudah punya fondasi batu. Ya. Nah, dasar dan orang lain terus membangun terus di atasnya. Nah, jadi udah diletakkan dasar Tuhan, orang lain membangun terus di atasnya. Ya, membangun terus ini mengenai pengajaran. Ya, seperti Rasul Paulus tadi bilang. Jadi ini ada nanti datang di gereja-gereja, khotbah, pendeta, sharing. Nah, itu orang lain terus meneruskan daripada perintisan Rasul Paulus. Ya, kayak kita dengerin khotbah di gereja itu orang lain membangun. Pakai kata-kata. Jadi, bahan bangunan yang Tuhan titipkan kepada hamba Tuhan pendeta itu nanti dikirimkan lewat dia nyampe ke kita. Ceritanya begitu. Dan terus membangun di atasnya gitu ya. Tetapi, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, tiap-tiap orang itu ya jemaat ya kita. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gimana membangun. Jadi waktu mendengarkan firman, nah itu yang dimaksud Rasul Paulus. Masing-masing jemaat harus tanggung jawab memperhatikan benar-benar khotbah apa yang disampaikan. Gitu ya. Khotbah apa yang disampaikan. Nah, waktu memperhatikan, di sini Tuhan sudah ngomong itu kerja namanya. Ya, dimaksudkan Tuhan itu kerja, membangun. Nah, itu waktu mendengarkan. Itu cerita posisi Maria juga masuk. Ya, itu bekerja yang dimaksudkan Tuhan ya. Nah, bekerja apa? Membangun rumah iman yang baru. Ini nyambung dengan sesi-sesi sebelumnya ya, kalau saya ngomong. Kalau teman-teman ikut yang sesi sebelumnya bisa nyambung ini ya. Ngomongnya ya. Nah, itu memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Jadi waktu material pembangunan rumah, yaitu perkataan Tuhan itu disampaikan, nah itu kitanya sendiri diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Bagaimana kamu membangun jika bahan materialnya sudah diberikan kepada kamu. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau di RA kita cocok nih, karena habis sharing ditanyain satu-satu dapat apa. Maksudnya itu, kamu memperhatikan nggak? Sudah terbangun nggak rumahmu? Bahan bangunan sudah dikasih, gitu ya. Nah, jadi itu nanti waktu bangunan itu bagaimananya itu tergantung daripada yang kata-kata tadi memperhatikan. Gitu ya. Memperhatikan itu nanti bergantung erat kepada bahan bangunan yang diterimanya nanti. Gitu ya. Bisa kalau dia tidak memperhatikan, tetapi Tuhan sudah memberi bahannya, bahan materialnya, kita terlewat. Bisa, ya kan? Jadi firman yang sudah diberikan nggak jadi berkat, kelewat gitu ya.
Nah, jadi sebentar ya. Oke, kita lanjut ayat 11 ya. Udah, kita lanjut ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, oke, dasar kita semua udah tahu Tuhan Yesus, yaitu firman. Jadi ini berbicara perumpamaan di sini, pengajaran ini berbicara mengenai rumah yang sudah berfondasi. Ya, bukan rumah yang di atas pasir, ya. Rumah yang sudah berfondasi itu berarti orang Kristen ini sudah lahir baru. Dan paling tidak keselamatan, doktrin keselamatannya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, benar-benar dia pegang, benar yakin, benar percaya, benar ngerti. Dan orang ini benar-benar selamat ceritanya. Ya. Nah, jadi dia itu juga pendengar firman. Karena dia berfondasi. Ya. Oke. Kita masuk kepada fondasi. Ini mengenai keselamatan. Filipi 2 ayat 12 dikatakan gini. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nih, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi waktu kita sudah lahir baru, itu percaya kepada Tuhan, yang saya katakan percaya itu adalah aktif. Jadi tidak bisa diem, karena ada perintah, kerjakan keselamatanmu. Nah, jadi bisa hilang keselamatan, bisa. Bahkan bisa murtad, bisa. Ya. Nah, jadi kerjakan keselamatanmu yang dimaksud di sini adalah yaitu membangun. Udah terima batu, udah berfondasi, nah harus dikerjakan keselamatannya dengan bekerja. Bekerja membangun rumah iman yang baru. Nah, itu di dalam rohani di mata Tuhan bekerja. Bekerjanya ini bukan bekerja sekuler cari duit ya. Kalau yang dikata-kata Tuhan bekerja itu ya ini membangun. Dan ini yang dinamakan kita itu OTW. Ya. Dan membangun itu kita udah tahu gimana membangun itu. Itu adalah posisi Maria, nggak ada yang lain. Kita terima material bahan bangunannya di posisi Maria. Tidak ada yang lain. Makanya di ayat 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelanya. Kemauan maupun kerja. Jadi kita bisa mau, bisa benar-benar rindu baca firman di posisi Maria. Itu pun bukan kehendak kita. Itu pun dorongan yang memampukan kita dari Tuhan. Nah, jadi masing-masing koreksi hati-hati kalau dorongan itu, kemauan itu untuk baca firman, kenal kepada Tuhan tidak ada, itu hati-hati. Itu warning, ya. Karena nggak mungkin kemauan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu kemauan menjauh dari Dia nggak mungkin. Kalau itu benar-benar kemauan dari Tuhan, itu Roh Kudus yang ngerjain, pasti maunya membawa kita lebih dekat. Lebih dekat gimana? Ya posisi Maria, kepengen lebih kenal kepada Dia. Gitu ya. Nah, itu contoh rambu-rambu yang kita bisa apa? Kita bisa lihat gitu ya. Kalau yang bingung ya. Oke. Sekarang ayat 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Oke. Membangun. Kemarin kita udah tahu di ayat Pebet yang sebelum-sebelumnya, yang dimaksud membangun rumah adalah pola pikir-pikiran. Ya, yang di sesi-sesi lalu. Nah, membangun itu, bahannya itu ada 6 bahan. Ya,
emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Padahal Tuhan ngomongnya itu satu. Tetapi ketika ditangkap, ketika didengar, makanya dibilang perhatikan. Kamu membangun. Karena di satu Tuhan ngomong bisa menjadi 6 bahan bangunan. Tergantung daripada kita mendengarkannya, menerimanya gimana. Jadi waktu Tuhan ngomong, pendeta khotbah, kita sharing firman itu, ada yang bisa menangkap itu emas jadinya. Ada yang bisa menangkap itu jadi perak. Ada yang bisa menangkap jadi batu permata. Wih, ini memberkati. Gitu. Tapi ada yang itu jadi kayu. Ada itu yang jadi rumput kering. Ada itu jadi jerami. Aneh enggak? Dengan satu perkataan yang sama. Makanya Rasul Paulus menasihatkan. Firman menasihatkan. Perhatikan bagaimana kamu membangun. Jadi dengerin khotbah itu jangan dianggap remeh. Kalau yang anggap remeh bisa jadi itu sharing firman itu nggak memberkati kita. Cuman jadi jerami doang. Ya, itu benar-benar kalau ngomong perhatikan harus diperhatikan. Ya, jadi ini berbicara di posisi Maria, mendengar perkataan Tuhan, Yosua 1 ayat 8, merenungkannya. Dilanjutkan ya, posisi Maria itu dengar dan renungkan. Tuhan maunya ya jadi emas. Tapi kenapa kamu terimanya jerami? Ya kan? Jerami itu berbicara jelek. Nah, sekarang kita lihat. 6 bahan ini itu terdiri dari 2 golongan. Golongan pertama itu emas, perak, batu permata. Itu golongan yang baik, golongan yang mulia. Kita ngomong golongan 1, golongan yang mulia. Golongan kedua, kayu, rumput kering, jerami. Ini golongan sampah, golongan kotoran. Ini Tuhan tidak mau dan tidak dipakai buat bangunan rumah. Ya, tapi kok bisa jadi milik kita? Nah, kok bisa jadi milik kita? Padahal perkataan Tuhan itu bagus semua. Nah, kalau Tuhan memberikan perumpamaan emas, nomor satunya emas, emas itu berbicara kemurnian. Nah, jadi 3 bahan itu, emas, perak, batu permata, itu di tingkat paling atasnya itulah adalah kemurnian, yaitu emas. Itu kalau kita ngomong dengar dan merenungkan, itu adalah berbicara pengertian rahasia dari firman itu, yang adalah kehendak Tuhan. Yang kita menerimanya benar-benar dengan presisi, dengan murni, persis 100% yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa menafsirkan ayat itu turun. Bisa, tidak sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi perak, batu permata. Dan yang lebih meleset lagi, jadi kayu, rumput kering, jerami. Dan itu hati-hati kalau kita tidak memperhatikan. Waktu kita mendengar, ya ternyata jadi jerami. Terus jadi jerami itu ada di dalam pikiran kita. Terus yang kita hidupi sehari-hari jerami. Lah ini kan cilaka. Meleset dari yang Tuhan kehendaki. Gitu ya. Nah, tapi menurut saya, perhatikan tadi Rasul Paulus bilang perhatikan cara membangun. Yaitu tergantung dari kita mendengar. Yes, tetapi ada tambahan dari saya. Itu juga hati-hati sebagai pembicaranya. Kalau pembicaranya itu dari kata-katanya dia sendiri sudah ngawur, ya apalagi ada mengandung penyesatan. Nah, yang kitanya tidak kuat, kita begitu hanyut, habislah. Kita tidak mungkin terima emas, karena dia ngajarinya bukan emas. Tapi bisa, kalau pikiran kita sehat, tetap kalau firman itu diberitakan dengan maksud yang jelek gitu ya, kita bisa memutarnya itu dengan menjadikan baik di kitanya, bisa. Gitu ya. Cuman lebih riskan.
Nah, tapi kalau pembicaranya kita udah tahu itu orang pendeta itu benar-benar murni di dalam pengajaran dan hidupnya, kita lebih tenang dengerinnya. Ya, lebih nyaman gitu ya. Coba kalau pembicaranya dari saksi Yehova, ya udah jelas ngawur semua. Ya toh, kita enggak usah dengar gitu kan. Gampang ya. Kalau pembicaranya yang kita kenal, oh ya udah pasti gitu ya. Oh bagus gitu ya. Contohnya ya. Jadi dalam mendengar itu adalah material bahan bangunan itu disampaikan. Ya, dan menerimanya, levelnya, golongannya tergantung dari kita. Jadi benar-benar harus diperhatikan waktu dengar sharing, dengar khotbah tentang firman, hati-hati sekali. Dan kalau mau lebih hati-hati lagi juga bisa di dalam pergaulan sehari-hari. Nah itu hati-hati. Ya, banyak yang ngirim-ngirim nggak karuan justru merusak bangunan rumah kita, banyak juga. Kalau salah gaul, ya gawat juga. Sampai ini bisa juga yang disampaikan bagus, tapi kita terimanya itu karena kitanya nggak murni, kecampur daging, kecampur interest, konflik interest, itu bisa jadinya kurang bagus di kita. Bisa. Ya, jadi nggak murni kitanya. Jadi waktu nerimanya itu bisa jadi sampah. Padahal yang disampaikan bagus. Gitu ya. Nggak semua cocok. Kalau yang saya kayak yang di Komsel ini ya, dari dulu disampaikan kan nggak semua orang juga cocok dengan sharing yang saya sampaikan gitu ya. Ya, kurang lebih kan seperti itu. Nah, bahan bangunan dua golongan, mulia dan sampah. Dan yang mulia itu ada 3 level. Ya. Emas, perak, batu permata. Nah, itu level-levelnya. Ya, yang paling tinggi emas, itu paling murni. Ya, paling mendekati kehendak Tuhan. Ya. Dan yang bahan mulia ini dia tahan api. Tahan api. Jadi dia tidak khawatir kalau ada ujian api. Kita udah tahu ya, di bawah itu ada tulisan ujian ya. Dan ketika Tuhan izinkan yang namanya the day itu, ada api datang, ya, yang bahan jelek yang terbakar. Yang bahan mulia itu tidak. Nah ini ciri-cirinya. Tapi nanti kita bahas ya. Hari ujian, api nanti kita bahas ya. Karena itu hari Tuhan. Berarti itu Tuhan yang mengadakannya atas izin Tuhan. Dan Tuhan berkepentingan untuk kita menjadi lebih baik. Ya, walaupun tidak enak itu api. Nah jadi bahan yang mulia, yang sudah benar, emas, perak, dan batu permata, itu diuji bukan dengan api. Ya karena dia sudah lulus. Ujiannya dengan apa? Nah kita udah tahu sesi lalu. Ujiannya apa sih rumah berfondasi batu? Itu angin, hujan badai. Air, hujan, badai, ya, yang menghanyutkan gitu kan. Nah, itu berbicara pengajaran. Jadi kalau kita sudah murni benar, nanti ujiannya itu ada pengajaran-pengajaran yang lain. Untuk membengkokkan kita yang murni supaya tidak murni lagi. Tetapi kalau yang bahannya sudah sampah, nah itu sendiri bahannya juga udah salah. Jadi nggak usah diuji dengan pengajaran-pengajaran lain yang salah. Emang sudah salah dia. Ya pakai api nanti ujiannya. Gitu ya. Nah, 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah hari Tuhan, hari itu adalah namanya hari ujian. Ya, nah ujian itu untuk menguji hanya orang yang bekerja. Ya, karena dia punya bahan bangunan.
Kalau dia nggak kerja, ya apanya yang diuji, bangunannya nggak ada. Ya, nah itu mungkin kalau yang nggak ada fondasi tadi, itu berbicara rumah tanpa fondasi itu ya. Ya, itu jadi nggak masuk hitungan. Ini orang yang bekerja, orang yang dengar firman. Ya. Nah, hari Tuhan akan diuji, berarti hari Tuhan ujian tujuannya itu akan membuka, mengupas kita supaya aslinya kelihatan. Di dalamnya ini mulia apa sampah? Begitu. Ya. Itu hari Tuhan. Jadi orang itu mau ngumpet gimana pun juga, menghindari gimana pun juga, tidak bisa. Ya, karena Tuhan punya skenario, pasti ujian itu datang. Gitu ya. Dan ujian itu, kita pun mau ngumpet-ngumpet, mau gini, mau gitu, tidak bisa. Pasti terungkap. Jadi diri kita di dalamnya itu mulia apa sampah. Gitu ya. Tuhan punya skenario. Dan itu skenarionya pakai api kalau di dalamnya ada sampah. Kalau di dalamnya itu batu mulia, ujiannya bukan api. Karena dia tahan terhadap api. Udah gak masalah kalau api lewat. Tetapi kalau dalamnya sampah, ada masalah kalau api lewat. Bisa kebakaran. Ya, itu ceritanya mengenai hari Tuhan. Menampakkan pekerjaan kita gimana. Kita memperhatikan firman enggak? Kita benar-benar sudah membangun enggak? Kita benar-benar sudah mengerjakan keselamatan kita enggak? Kita benar-benar sudah semakin murni enggak mengikut dia? Apa cuman karena duit tok? Apa karena lain-lain yang tidak murni? Banyak interest, banyak domplengan-domplengan. Ya itulah yang namanya sampah. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, khotbahnya satu, firmannya satu, yang menerimanya bisa jadi 6 bahan material yang berlainan. Ya, hati-hati, jangan sampai kita jadinya yang sampah. Ya, kita nggak mau ya. Nah, jadi api itu nanti akan Tuhan izinkan terjadi setelah rema, setelah firman itu datang pada kita. Ya, bukan sebelum, setelah. Jadi kita setelah mendengarkan firman, itu nanti ada tanggung jawab. Ya, dan Tuhan akan nyatakan, kamu yang dengar kemarin salah. Jadinya sampah. Nah, Tuhan pakai api. Gitu ya, untuk mengkoreksi kita tujuannya. Ya, tujuannya tetap baik ya. Tuhan nggak ada tujuan jelek ya. Semua buat kita itu tujuannya baik. Karena sampah itu yang nggak baik, sampah itu harus dibuang dari bait Allah, yaitu tubuh kita, hidup kita ya. Nah, saya diingatkan Roma 8 ayat 28 dibilang gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini loh, mendatangkan kebaikan ini loh yang bias sekali, yang bisa melebar kemana-mana. Ya, mendatangkan kebaikan ini banyak firman ini yang diambil kalau keadaan tidak enak. Biar enak, nah ayat ini dibacain biar tenang. Jadi mengartikan kebaikan itu loh baru penting-penting banget supaya ayat ini menjadi berkat buat kita. Kalau salah mengartikan mendatangkan kebaikan buat kita, kalau salah mengartikan itu udah kitanya bisa tersesat. Tersesat bukan tidak selamat ya. Tersesat dengan firman ini jadi sampah dalam hidup kita. Bukan jadi berkat. Jadi apa yang mendatangkan kebaikan? Kita lihat konteksnya. Itu ayat 28. Kita lanjut 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini ayat 29. Melengket dengan ayat 28. Nggak bisa dipisah. Jadi apa mendatangkan kebaikan? Yaitu supaya kita jadi serupa dengan Tuhan. Itu kebaikan. Nah, banyak orang lepaskan ayat 28 berdiri sendiri. Dia mengartikan sendiri kebaikan. Supaya aku enak. Banyak, bahkan banyak yang mengartikannya kebaikan kalau duitnya banyak, kalau bisnisnya lancar semua, kalau sekarang susah nanti Tuhan datang kebaikan lah. Kebaikan yang berarti duniawi banget. Apa enggak jadi sampah ayat ini? Nah, tapi kalau kita ngerti dengan jelas itu bisa jadi emas. Oh, mendatangkan kebaikan itu kita jadi serupa dengan Tuhan. Ya, nah jadi itu, jadi Tuhan bekerja. Jadi api yang Tuhan datangkan itu untuk kebaikan kita, supaya sampahnya dibakar, kita itu di dalamnya hanya yang mulia, yang murni. Jadi kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, visi dasar kita. Nah itu yang dimaksud. Jadi hati-hati sekali dengan firman. Dan dengan yang menyampaikan juga. Kalau yang menyampaikan condongnya ke duniawian, ayat 28 terpenggal dari 29, kebaikan, nah itu bisa melenceng kemana-mana tergantung dia bawanya. (14) Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, jika yang dibangun tahan uji, ia akan mendapat upah. Tahan uji itu jelas lewat daripada api. Gitu ya. Lewat daripada api dia mendapat upah. Tuhan maksud upah ini adalah orang yang di posisi Maria yang mendapat upah. Karena kalau kerja di sektor duniawi sekuler, itu nggak butuh Tuhan pun pasti diberi upah. Mau kaya pun di seluler, nggak beragama Kristen pun banyak kaya raya. Jadi harus membedakan yang maksudnya Tuhan mendapat upah ini harus dibedakan. Bukan duniawi. Ya. Nah ini berbicara rohani. Ya. Berdampak pada hidup kita yang ada jasmaninya, yes berdampak. Tapi rohani dulu. Karena kalau jasmani dulu tanpa rohani, ya itu nggak selamat. Ya, jadi pekerjaan. Jadi kita setiap di posisi Maria itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ada upah. Ya. Upahnya otomatis ya dari Tuhan. Sesuatu yang baik. Bukan merusak kita ya. Kalau ngomong baik itu bukan berarti enak. Sekarang harus dirubah pola pikir kita. Ya. Tahu kan yang dibangun itu adalah pikiran ya. Yang kita ngomong dari awal pembangunan itu pembangunan pola pikir pikiran ya. Seperti sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Sekarang kita lihat waktu di posisi Maria, ya, waktu kita terima pengajaran, waktu pengertian itu datang dan kita mengerti ya di posisi Maria. Roma 12 ayat 2 ini cocok banget. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah harus berubah dong. Kalau nggak ada firman ya kita nggak bisa rubah. Kalau firman nggak ngerti aja kita nggak bisa rubah. Ada firman dan kita harus mengerti, baru kita bisa rubah. Yang dulunya kita dari dunia, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubah di apa nih? Berubah di pikiran. Bukan langsung berubah di kelakuan, di pikiran. Kalau pikiran tidak berubah, kelakuan ya tidak rubah. Kalau yang kelakuan rubah, pikiran tidak rubah, itu namanya jaim. Cuman biar dilihat orang, wih rohani, wih baik begitu. Itu tidak asli pertobatannya. Pertobatan asli adalah perubahan budi dulu, pola pikir dulu berubah. Ya. Nah,
Pola pikir itu untuk membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah adalah firman rema yang disampaikan. Itulah jadi kehendaknya di dalam hidup kita. Ya, ada yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ini 3. Yang baik itu level awal itu batu permata. Yang berkenan, yang Tuhan disenangkan itu level perak. Yang sempurna, yang presisi persis plak seperti yang Tuhan mau itu semakin murni, yaitu emas. Nah, jadi waktu bahan bangunan diberikan, itu supaya kita renungkan benar-benar kita perhatikan. Maunya Tuhan itu sempurna, emas. Tapi kalau dapat baik, ya bagus. Besoknya ditingkatkan menjadi berkenan. Dan ditingkatkan lagi presisinya, ketepatannya dengan kehendak Tuhan menjadi sempurna, emas. Jangan sampah. Kalau sampah melenceng sama sekali. Tidak kena terhadap kehendak Tuhan. Jadi ayat-ayat ini kita baru ngerti. Dan luar biasa ternyata ayat-ayat yang kita udah tahu ya. Itu Roma 12 ayat 2 tadi ya. Nah ayat 1-nya kita mundur 1 langkah. Karena kita tidak boleh lepas dari konteksnya. Kenapa kamu harus berubah pikiran? Kenapa harus di posisi Maria? Kenapa harus bisa membedakan kehendak Tuhan? Di ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Loh yang tadi diomong di posisi Maria tahu kehendak Tuhan terus melakukan pertobatan, pikiran berubah pola pikir itu adalah untuk mempersembahkan persembahan yang hidup. Karena kita itu bait Allah perjanjian baru. Pengganti bait Allah perjanjian lama yang berupa bangunan gedung. Nah itu tujuannya. Jadi hidup kita adalah persembahan. Jadi perkataan kita, perbuatan kita di semua area 24 jam 1 hari itu persembahan. Jadi persembahan harus baik, berkenan, sempurna. 3 itu pilihannya, nggak bisa pilihan sampah. Pilihan sampah adalah kehendak sendiri masuk di sana. Itu adalah sampah. Gak murni lagi, jadi kotor. Jadi harus benar-benar kehendak Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat 100% harus kehendak Tuhan. Karena hidup kita adalah persembahan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menasihatkan di Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah hidup di dunia ini. Tubuh hidup dia. Berarti bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Itu persembahan. Yang tadi dikatakan perbuatan dan perkataan. Itulah buah-buah roh. Yang dihasilkan dari Tuhan. Oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kita lanjut ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, terbakar. Terbakar itu berarti di dalamnya ada sampah. Pas Tuhan izinkan api itu lewat, the day itu, hari Tuhan itu, ternyata ada sampah itu dikebakar. Dan dia menderita kerugian. Kenapa kerugian? Karena seharusnya dulu itu dia terima mulia. Dan dapat upah. Tapi ternyata bahan sudah diberikan dan jadinya sampah. Jadi nggak dapat upah. Jadilah dibakar sampah itu. Itu dibakar dan makanya kerugian. Yang asalnya dapat upah tapi nggak dapat upah. Jadi kerugian. Tetapi di sini dikatakan, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Loh, dianya selamat, bukan tidak selamat. Yang berarti apa? Doktrin pengajaran, keselamatan, iman dia, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kelahiran baru dia itu sah benar, tercatat di kerajaan surga. Jadi, mengenai yang lain-lain itu dia menderita kerugian, dia salah, oke. Ya, tetap Tuhan bersihkan, tapi dia tetap diselamatkan. Ya, ada banyak pengajaran yang dia senggol-senggol mengenai keselamatan. Lah ini yang bahaya. Ya, itu harus benar-benar hati-hati super. Karena kalau kita pas mendengar dan kita salah percaya, hilang keselamatan. Tapi kalau yang tadi tidak, membangun di atasnya. Kerjakan keselamatanmu. Jadi udah selamat ceritanya. Dan dibangun di atas dan tidak senggol-senggol lagi fondasi iman keselamatannya. Nah, kita berbicara api. Lukas 3 ayat 16 dikatakan gini. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Ini mengenai baptis. Kita udah tahu kalau baptis pakai air. Tetapi setelah itu dikatakan dibaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, setelah baptisan air, terus baptisan Roh Kudus dengan api. Kita lihat nih ya, ayat kita lihat kenapa baptisan. Nyambungnya apa sih? Nah, sebelum masuk dalam Roh Kudus dan api, kita lihat nih, Matius 3 ayat 11 dikatakan gini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, baptisan air, tanda pertobatan, tanda. Jadi cuma tanda ya, bukan pertobatannya, tandanya saja. Jadi ini pakai perlambang nih. Lambangnya air. Ketika kamu diselamkan, lambangnya air. Bahwa itu tanda kamu sudah tobat. Kita udah tahu air itu adalah lambang firman. Ya, jadi tanda kamu tobat waktu firman itu datang. Ya, waktu rema itu datang. Waktu kita renungkan, waktu kita ngerti, waktu perubahan pola pikir. Itu pertobatan sebenarnya. Tapi tanda baptisan itu adalah awal kelahiran baru. Ya, baptisan pertama, pertobatan pertama itu waktu kelahiran baru. Tetapi kita dibutuhkan miliar-miliar, jutaan miliar, triliunan pertobatan selama kita hidup sampai mati. Bukan cuma satu di awal aja. Kerjakan keselamatanmu, cari pertobatan terus. Ya caranya sama, firman datang dulu. Yang adalah lambang air. Dan kita lanjut. Air adalah untuk bahan bangunan yang mulia. Api adalah baptisan untuk bahan bangunan sampah. Karena sampahnya harus dibakar. Ya, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus dengan api. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kalau itu nyampe di kita. Karena dia yang menerjemahkan. Dia yang mengajari firman yang keluar dari mulut Tuhan supaya kita ngerti. Dan ketika kita itu ada sampah. Dan itu akan menjadi api yang memakan sampah itu. Jadi kita harus bertobat. Kalau itu ada pengertian yang salah. Yang kitanya kotor karena punya kepentingan dan atau yang salah dan lain-lainnya. Itu harus bertobat, itu harus dibakar dan dijadikan mulia. Emas, perak atau permata. Nah itu maksudnya. 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 16-nya dijelaskan. Kamu bait Allah seperti di ayat awal tadi. Kamu bangunan Allah.
Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi semua tadi itu yang mengerjakan Roh Allah yang ada di dalam kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi kita koreksi. Kalau Roh Kudus itu aktif dan kita terus respon dengan dorongan-dorongan Roh Kudus, itu tadi yang terjadi. Sampah kita semakin dikit. Bahan mulia akan semakin banyak. Berarti kita terus hidup di dalam pertobatan. Sampah diubah jadi mulia. Sampah dirubah jadi mulia. Sampah dirubah jadi mulia. Itu namanya OTW. Itu namanya perhatikan bagaimana cara kamu membangun. Dan itu namanya bekerja. Dan semua bekerja di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan bilang ada upah. Dan upah dari Tuhan jauh nilainya daripada upah yang ada di dunia. Tidak bisa di-compare. Oke. Ini sudah 46 menit. Jadi firman sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.